Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Nah, bertemu lagi dengan Kakak Indri dan Kakak Adi. ya, di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Pok Jemaat Kanaan. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Kakak Adi sudah siap? Sudah kakak. Ya, semua bangkit berdiri, kita mau menyanyi pujian Allah itu baik. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita masih tetap berdiri ya. Nah, Kakak Adi akan pimpin dalam doa. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu masih bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu online. Ya Tuhan, berkati juga ibadah kami. Kiranya ibadah kami bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Haleluya, amin. Adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Kita mengangkat lagi satu pujian, Happy ya ya ya, Happy ye ye. Kembali. Nah, adik-adik masih ingat ayat hafalannya yang minggu lalu? Ya, adik-adik kita mau menghafal ayat hafalan. Nah, Kakak Adi terdapat dalam mana ayat hafalannya? Mazmur 111 ayat 10a yang berbunyi demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik boleh siapkan persembahannya yang sudah diberikan mama dengan papanya. Nah, nanti persembahannya boleh dimasukkan di dalam amplop dan akan dikumpulkan untuk bersama-sama dengan ibadah jemaat. Nah, adik-adik sudah siap? Nah, kita menyanyi pujian Bawa persembahan. Suka
persembahan. Semua lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk pelayanan di gereja dan untuk pembangunan gereja kami, Tuhan. Tuhan Yesus, berkati yang masih ada pada kami, kiranya dapat kami pakai untuk melanjutkan kehidupan kami. Inilah doa kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Polina. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita kebenaran-Mu. Bimbinglah kami Tuhan, agar kami dapat memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing juga Kakak Polina yang akan membawakan cerita firman-Mu. Berkatilah dia Tuhan, kiranya Kakak Polina bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Untuk itu kita akan membaca dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Teman kita Sisil akan membacakannya. Silakan. Teman-teman, pembacaan kita pada hari ini terdapat di Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30 yang berbunyi demikian. Perapian yang nyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di datar Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpul para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para pendaraha, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghampiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepada daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah diditakan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebana, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyinya. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicapakan sekitak itu juga ke dalam perapian yang
nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebana, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku Raja Allah. Tuanku Raja telah mengeluarkan kita, bahwa setiap orang yang mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebana, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam parapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wali wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak semuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Meska, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung
emas yang tuanku dirikan itu. Maka melupalah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Meskah dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat tujuh kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititihkannya untuk mengikat Sadrak, Meskah dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu dikatakanlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena titah raja itu keras. Dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Meskah dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Meskah dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja. Benar, ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah dia, Sadrak, Meshakah dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Meshak dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada kepada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah, Allahnya Sadrak, Meskah dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia,
yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya. Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu di mana Raja Nebukadnezar datang menyerang Yehuda, lalu menangkap orang-orang di sana, khususnya orang-orang kaum dari istana, para bangsawan, dan orang-orang muda yang kuat fisiknya dan yang pandai dan berpengetahuan. Suatu hari raja membuat patung emas yang sangat tinggi, yaitu 60 hasta tingginya dan lebarnya 6 hasta. Setelah patung itu selesai dibuat oleh orang-orang pandai, maka raja mengumpulkan seluruh orang untuk datang ke istana untuk ditabiskan patung emas ini. Lalu dipanggillah para penguasa, para wakil rakyat, para wakil raja, para menteri, para hakim, para bendahara. Lalu berdirilah seorang bentara mengeluarkan satu titah raja. Katanya, mulai hari ini setiap orang yang mendengarkan bunyi sangkakala, serapin, ceracap, serdam, gambus, dan seruling, orang semuanya harus menyembah siapapun dia dari segala bangsa, segala suku. Lalu pada suatu hari ada orang Kasdi melihat dan melaporkan kepada raja bahwa ada orang-orang Israel atau orang Yahudi yang tidak menyembah patung tuanku. Ketika raja mendengarkan itu, ia sangat marah dan geram, lalu menyuruh orang-orang yang datang melapor itu memanggil orang-orang Yahudi yang tidak mau menyembah atau sujud kepada patung emas itu. Siapa mereka, adik-adik? Mereka adalah Sadrak, Mesak dan Abednego. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka orang yang pandai dan orang yang berpengetahuan. Lalu raja bertanya kepada Daniel, Sadrak, Mesak, apa benar engkau tidak menyembah patung emas ini? Baiklah, aku mengampunimu. Kalau kau hari ini ketika bunyi seruling, kecapi, ceracap, gambus, dan ceracap, engkau mau menyembah sujud kepada patung emas ini, maka aku mengampunimu. Lalu kata Daniel, Mesak dan Abednego, jika Allahku sanggup melepaskan aku, maka aku akan dilepaskan. Tetapi jikalau dia tidak bisa melepaskan, tahukah engkau raja, aku tidak akan menyembah atau sujud kepada patung emas itu. Lalu raja sangat geram dan marah kepada Daniel, lalu memanggil bentara-bentara, menyuruh mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu perapian yang di dalam perapian menyala-nyala, dan perapian itu dipanaskan 7 kali lebih dari yang biasanya. Lalu para bentara itu mengangkat Daniel, Mesak dan Abednego, buang ke dalam api. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Apakah Sadrak, Mesak, Abednego terbakar? Tidak, adik-adik. Raja sangat kaget dan terheran-heran. Lalu dia berkata, hai para menteri, lihatlah, mereka berjalan-jalan di dalam. Bukan hanya 3 orang, 4 orang. Yang satu itu seperti anak dewa. Lalu para menteri mengatakan, iya tuanku raja. Wah, mereka tidak hangus, mereka tidak terbakar, dan mereka tidak apa-apa. Mereka berjalan-jalan dalam api. Lalu raja mendekati perapian itu dan berkata, hai hamba-hamba Allah,
keluarlah. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari api. Lalu raja mengatakan, terpujilah Allahmu ya Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak ada Allah yang seperti Allahmu yang sanggup melepaskan anak-anaknya yang percaya kepadanya. Lalu raja memanggil orang-orang yang sudah menghina dan melaporkan Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu mereka dibunuh, rumahnya dirobohkan. Dan Tuhan memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa kalau kita takut akan Tuhan dan selalu taat pada Tuhan dan berani menyatakan kita punya iman pada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, meski mereka diancam, dimasukkan ke dalam api, mereka tidak takut karena dia tahu Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu adik-adik juga harus berani, harus beda, harus berani menyatakan bahwa saya tidak akan mengikuti hal-hal yang tidak benar. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu depan yaitu terdapat dari Mazmur 119 ayat 30 yang berbunyi demikian. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Amin. Nah adik-adik, sesaat tadi kita telah mendengarkan cerita dari kakak Polina. Untuk itu mari kita merespon dengan menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh lagi diperkenankan Tuhan untuk boleh memuji, menyembah Engkau. Kami boleh mendengarkan sabda-Mu Tuhan, di mana mengajar kami seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang berani menyatakan imannya meskipun dia diancam Tuhan untuk masuk dalam api yang menyala-nyala. Terima kasih Tuhan, simpan di hati dan pikiran kami atas firman-Mu supaya kami berani Tuhan. Kami tidak takut dan khawatir bahwa Tuhan kami selalu menolong kami asal kami percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik kami Tuhan, di dalam mereka tumbuh kembang, di dalam mereka bersekolah, Tuhan berkati, di dalam mereka bermain Tuhan, biar Engkau selalu memimpin, menuntun mereka, menjaga mereka. Berkati papa mama kami Tuhan yang senantiasa mengarahkan, membimbing kami, berikan kekuatan, kesehatan, ajar kami untuk menghormati dan menyayangi orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati teman-teman kami semua agar mereka semua juga rajin untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak pengasuh kami yang terus membimbing, mengarahkan kami lewat Tuhan ibadah, bahkan mendengarkan sabda-Mu. Pakai Tuhan kakak-kakak untuk terus giat melayani Tuhan. Kau terus berikan kekuatan, kemampuan. Berkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati teman-teman kami di belahan bumi ini Tuhan. Banyak orang yang sedang dilanda bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir, bahkan kebakaran. Tuhan Engkau hadir. Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka. Supaya mereka tetap bersandar, berharap kepadamu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus juga menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan kasih-Mu. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh Tuhan orang-orang yang bekerja di dalam negara kami untuk memimpin, mengarahkan kami di dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka selalu diberikan hikmat kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Ampunkan salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Untuk itu, kita akan mengangkat pujian Jalan Serta Yesus. Nah adik-adik, demikianlah ibadah online sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan, dah.